Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun wa zumratal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, saudaraku yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat dan berbagai karunia-Nya hingga sampai saat dan detik ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, terlebih nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat hadir di aula masjid yang indah ini, tentu dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah yang dhaif, yakni insyaallah kita akan melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat berjamaah. Tentunya kita bermohon, kita bermunajat, kita meminta, kita berdoa kepada Allah, kiranya ibadah yang kita lakukan di siang hari ini, hari-hari sebelumnya, bahkan hari yang akan datang, akan senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah sidang Jumat yang berbahagia. Melalui mimbar ini tentunya saya berwasiat dan mengajak, utama untuk pribadi dan umumnya kepada kita jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, hingga tercapai tujuan hidup kita, bahagia hidup di dunia, selamat hidup di akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Melalui mimbar ini tentunya saya berwasiat dan mengajak utama untuk pribadi dan umumnya kepada kita jemaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Jumat kali ini Jumat yang ketiga di bulan Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 Agustus 2023. Jamaah rahimakumullah, kita beruntung dan bersyukur kepada Allah karena kita berada di bulan yang salah satu Allah muliakan di dalamnya, yaitu Muharram 1445 Hijriah. Jamaah rahimakumullah, sebagai landasan khutbah pada kali ini, yaitu Muharram tidak terlepas dengan perjalanan hijrah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah rahimakumullah. Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lahir 571 Masehi dikenal dengan tahun gajah karena Islam pada saat itu belum mempunyai tanggalan kalender Islam. Makanya sejak 622 Masehi atas prakarsa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab tercetuslah tanggal tahun baru Islam Muharram. Ada beberapa usulan dari sahabat, diantaranya bagaimana kalau tanggal kalender Islam yang pertama kita ambil dari hari kelahiran Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ditolak oleh Umar bin Khattab karena kelahiran Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW ada yang lebih mungkin istimewa. Karena Rasulullah Nabi kita lahir lengkap dengan kedua orang tuanya. Ada Nabi yang dilahirkan hanya pada pribadi seorang ibu, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Makanya Rasulullah SAW, sahabat Umar bin Khattab menolaknya. Lalu bagaimana kalau kalender Islam dimulai dari kemenangan peperangan atas umat Islam? Pun Umar bin Khattab menolak karena peperangan pada saat itu penuh dengan darah, penuh dengan perjuangan. Tidak ingin Umar bin Khattab ketika umat Islam merayakan tahun baru Islam teringat pada sebuah peperangan. Dan akhirnya jamaah rahimakumullah diambil satu keputusan, yaitu pada saat perjalanan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Jamaah rahimakumullah, sedang Jumat yang berbahagia. Sekilas kita mengenang kembali perjalanan hijrah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ketika Rasulullah meninggalkan kota Mekah, sempat Rasulullah berbalik ke belakang dan melihat kota Mekah. Wahai Mekah, engkaulah kota yang aku sangat paling cintai. Kalau bukan masyarakat di sana mengusir aku tidak akan pergi dari kota Mekah. Dan kota Mekah adalah sebagian bumi yang Allah cintai, yang Allah sucikan. Berat rasanya Rasulullah untuk meninggalkan kota Mekah. Tapi demi perjuangan, demi kenyamanan, keamanan seluruh pengikutnya, Rasulullah harus berhijrah ke kota Madinah. Dan jamaah rahimakumullah, kalau kita ambil beberapa hikmah dari perjalanan hijrah, ternyata tidak terlepas dari sebuah pengorbanan yang teramat luar biasa. Para pengikut Rasulullah SAW, bahkan para sahabat, meninggalkan semua harta yang dia miliki, bahkan status sosialnya dia tinggalkan, demi perjuangan membela agama Allah dan membela Rasulullah SAW. Bahkan ada salah satu sahabat yang awalnya masuk ke kota Mekah. Dia seorang yang miskin, tetapi karena perjuangan usahanya jadi kaya raya. Dan lantas dia meninggalkan semua hartanya demi perjuangan agama Allah dan Rasulullah SAW. Sampai beliau itu dijegat oleh kaum kafir. Mau kemana engkau? Su'aib namanya. Kalau engkau mau meninggalkan kota Mekah ini, tinggalkan semua hartamu. Tetapi sebelumnya dijawab oleh Su'aib, mau apa engkau hadang perjalananku? Kalian tahu, aku adalah pemanah yang hebat. Aku adalah penebas pedang yang handal. Silahkan kau maju kepadaku, akan aku tebas kalian. Ternyata mereka hanya minta harta, jangan kau bawa. Oh, kalau itu permintaanmu, silahkan. Aku akan membela agama Allah dan ikut bersama Rasulullah SAW. Tinggalkan semua kekayaan. Jamaah rahimakumullah, perjalanan hijrah Rasulullah SAW bukan perjalanan yang mudah. Bukan seperti kita melewati jalan yang sudah ada, tetapi harus masuk pegunungan, gurun, hutan,
Bahkan jamaah rahimakumullah, kita pernah mendengar ketika masuk di dalam goa, Rasulullah SAW tertidur di paha Abu Bakar, dan karena kecintaannya Abu Bakar terhadap Rasulullah, sampai-sampai Abu Bakar menahan sakitnya karena digigit kalajengking. Tapi ternyata tetesan air mata Abu Bakar jatuh kepada pipi Rasulullah SAW. Ada apa wahai Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah, kelihatannya engkau sedang menahan sakit. Ternyata betul bahwa Abu Bakar sedang digigit kalajengking, tetapi hanya dengan liur lidah Rasulullah SAW saat ketika juga hilang sakitnya. Jamaah rahimakumullah, hingga sampai perjalanan Rasulullah SAW tiba di Mekah, disambut oleh kaum muhajirin. Mereka begitu menanti kedatangan Rasulullah SAW, hingga begitu mereka bahagianya menyambut kaum muhajirin. Mereka kaum Ansor menyambut kaum muhajirin. Semua yang ada pada diri orang-orang Ansor itu dibagi bersama orang-orang muhajirin. Mereka punya 2 rumah, dibagikan 1 buat kaum muhajirin. Mereka punya 2 ternak, dibagikan. Bahkan mohon maaf, mereka punya 2 istri, dia ceraikan biar mereka bisa dikawini oleh sahabat-sahabat dari kaum muhajirin. Mereka begitu jatuh cinta terhadap Rasulullah SAW. Hingga jamaah rahimakumullah, hingga ada salah satu sahabat dari kaum muhajirin. Rasulullah begitu mencintainya, Mu'adz bin Jabal namanya. Begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan satu ketika Rasulullah memegang tangannya hingga menyampaikan, wahai Mu'adz, aku cinta kepada engkau, aku cinta kepada engkau, demi Allah aku mencintaimu wahai Mu'adz bin Jabal. Ada satu doa yang aku akan sampaikan kepada engkau, dan tolong doa ini engkau baca pada saat akhir sholatmu. Jamaah rahimakumullah, ini juga pelajaran buat kita. Doanya ringan. Doa ini diberikan khusus kepada Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah Muhammad SAW karena sahabat terdekat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita mampu dan hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, lindungilah aku dari zikir dan rasa syukurku dan ibadahku. Itu saja sebenarnya. Jangan engkau lepas dari setiap bacaan sholatmu yang terakhir. Ini juga ijazah buat kita semua jamaah rahimakumullah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kembali bahwa perjalanan hijrah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah karena Allah, ternyata termasuk orang-orang yang lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dalam hijrah, sifat pertama adalah bagaimana kita berkurban, tinggalkan harta kekayaan, status sosial demi membela agama Allah. Jangan pernah kita bilang saya cinta kepada Islam kalau kita tidak pernah berkurban untuk membela agama Allah. Hikmah yang pertama. Dan hikmah yang kedua jamaah rahimakumullah, hijrah adalah bagaimana perpindahan sesuatu yang negatif kepada yang positif, sesuatu yang lemah kepada sesuatu yang kuat. Kita tinggalkan kebodohan,
kelalaian, kemiskinan, ketidakpedulian, dan lain sebagainya, kita hijrah, kita berpindah kepada sesuatu yang terbaik. Lebih ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin-kemarin kita tidak pernah peduli terhadap sesama, mari kita penuh dengan kepedulian kita terhadap sesama. Kebodohan kita tinggalkan, kemiskinan kita tinggalkan, ketidakpahaman kita tinggalkan. Di era globalisasi ini, semua ilmu terbuka, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Mari kita kaji dan mengkaji, kaji dan mengaji semua ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Berkurban dan berhijrah, inilah yang menghantarkan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi atau surga yang telah Allah siapkan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, itu saja barangkali khutbah pada kali ini yang bisa saya sampaikan. Kembali ingat, berkurban dan terus kita meningkatkan diri untuk beriman kepada Allah, sesuatu yang teramat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qadiman faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radallahu arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala bakati sahabati tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انصرنا من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.